Pengadilan Negeri Kelas 1 Pontianak kembali menggelar sidang sengketa lahan ahli waris Goukuy 6 warga Jalan 28 Oktober RT 004 RW 25 Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara. Sidang pra-peradilan pada hari Selasa tanggal 30 Mei tahun 2023 kali ini tak seperti yang sebelumnya. Sidang kali ini berjalan singkat karena hanya mengagendakan penyerahan kesimpulan dari para pihak. Majelis Hakim menegaskan dalam sidang yang dimulai pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat bahwa sidang pra-peradilan akan dilanjutkan Selasa bulan depan tanggal 6 Juni tahun 2023. Andi Harun SH kuasa hukum ahli waris Goukuy 6 usai menghadiri sidang kepada awak media, dia menjelaskan sidang kali ini adalah penyerahan kesimpulan dan akan dilanjutkan Selasa tanggal 6 Juni tahun 2023 bulan depan katanya. Sidang penyerahan kesimpulan. Kemudian penyerahan kesimpulan ini yang pertama secara fakta, saya katakan secara fakta, ya kita sudah maksimal. Fakta yang kita sampaikan dari sidang pertama sampailah saat sekarang, ya sampailah kita menyusun kesimpulan. Ini fakta sangat penting saya rasa untuk menentukan satu perkara. Kalau ini berjalan dengan konsisten, ya kita adu fakta. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sesuai dengan kuasa yang kami terima dari ahli waris, ya juga demikian sudah menyampaikan semua fakta kepada kami dan kami semua sudah susun, sudah kami rehab, ya sudah kami rekap. Kemudian fakta-fakta di lapangan juga sudah semua. Jadi saya rasa apapun yang kita sampaikan pada hari ini, ya tinggal kita menunggu, ya kebijakan yang diambil oleh Majelis Hakim. Karena minggu depan sekitar tanggal 6 itu keputusan. Kalau itu selesai dalam menyusun keputusannya. Kalau belum selesai akan ditunda 1 minggu lagi. Nah, oleh karena itu saya dan seluruh daripada yang ikut dalam mengawal kasus ini, ya mohon kepada Majelis Hakim, ya untuk mempelajari dan betul-betul meneliti baik fakta yang kami sampaikan maupun fakta yang disampaikan oleh turut tergugat maupun tergugat, ya mudah-mudahan mendapat suatu, ya kebaikan bagi kami dan ingin keadilan yang sebenar-benarnya. Sehingga kalau ini tercipta, ya mendapatkan keadilan yang sebenar-benarnya, nah inilah yang diharapkan oleh masyarakat, bukan hanya kami, nah, ya bukan hanya kami, untuk seluruh masyarakat. Fakta ini begini benar, ini benar, dapatlah keadilan yang seadil-adilnya. Itu harapan kami, ya. Sehingga ke depan penegakan hukum ini betul-betul ditegakkan, ya berdasarkan dengan fakta yang sebenarnya. Itu saja dari saya. Ya. Jelas di situ harus ada data pendukung. Terutama sekali turut tergugat, ya dia harus menyajikan warka dari pertama antara Yose dengan Pangwe, ya harus ada di dalam warka itu bukti pendukung, ya untuk mencari suatu keadilan. Nah, itu turut tergugat dari pihak BPN, dia harus simpan itu warka dari Yose ke Pangwe, Pangwe ke Lina. Nah, yang disajikan oleh turut tergugat hanya warka antara Pangwe dengan Lina. Kemana? Ya, warka yang dulunya kemana? Oleh karena itu, ya kami menghimbau ini coba diperbaiki, ya tata kerja daripada BPN ini. Karena warka ini sangat penting, ya pendukung dalam suatu persoalan-persoalan. Kalau ini tidak ada, nah ini kembali lagi tadi, ya kita minta keadilan yang seadil-adilnya. Kan bicara adil ini kan tentunya ada alat yang pendukung. Kalau pendukung tidak ada,
Mau nak kita adilkan tidak bisa, kan begitu. Itu persoalannya. Nah, kemudian Yose tidak hadir dari pertama mediasi sampailah sekarang tidak hadir. Ini juga pendukung, berarti dia ini tidak punya data yang sebenarnya, kan seperti itu. Nah, ini yang jadi persoalan. Nah, sehingga yang mudah-mudahan ya dengan adanya kejadian ini ke depan bisa sempurna lagi nih data-data seperti ini, sehingga tidaklah menjadi korban masyarakat yang lain. Selesai itu tambahan saya. Sementara itu Ketua Umum Lembaga Anti Korupsi Indonesia, Legatusi Ahyani BA yang mengawal proses persidangan kepada sejumlah awak media, dia menjelaskan. Tentang dalam hal ini Lembaga Anti Korupsi Indonesia hari ini juga menghadiri penyampaian dari kesimpulan pihak-pihak penggugat dan tergugat. Pada prinsipnya dan ketentuan ini yang menjadi dasar oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan keputusan. Jadi dalam semua kesimpulan yang dirangkum ini dari penggugat maupun dari tergugat, ini yang menjadi dasar nanti pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara perdata. Tapi kalau berbicara dari riwayat tanah alat bukti, jelas ini bukti kepemilikan ini yang sah nih dari ahli waris penggugat itu. Lewat kuasa hukumnya Pak Adi Hari Harun dan Pak Supriyadi SHM. Kalau kita ini pertimbangannya hakim harus melihat dari situ, harus objektif dengan bicara alat bukti. Kemudian saksi-saksi yang dihadirkan dari tergugat itu sebenarnya bukan saksi fakta. Bahkan saksi itu satu pun sebenarnya ini tidak ada hubungan dengan objek yang disengketakan. Ini menunjukkan bahwa mereka ini tidak mampu untuk menunjukkan bukti kepemilikan, walaupun betul di situ ada proses sertifikat, tapi didapatnya sertifikat terbitnya itu cacat administrasi, berarti cacat hukum. Nah, ini yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dengan fakta sidang di lapangan. Di situ ada tanam tumbuh. Sampai sekarang ini udah puluhan tahun. Nah, ini bukan kita merekayasa atau dibuat-buat. Ini memang peristiwa sejarahnya ini jelas. Ya. Kalau dari yang tergugat juga dia melakukan pemagaran ini udah begitu didaftarkan sengketa. Jadi tidak ada alasan lagi untuk Ketua Majelis Hakim ini untuk mengabulkan seluruh permohonan penggugat, untuk mengembalikan hak-haknya semula lagi, dan membatalkan dan menganggap itu karena kepemilikan menyangkut hak milik. Ini jangan sampai juga ini hak orang terjalin. Tapi kita berharap legitisi juga di sini dalam proses mengawal persidangan. Kita berharap dari Majelis Hakim untuk menegakkan keadilan seadil-adilnya. Nah, saya rasa itu dari objektif dari alat bukti itu sudah kuat. Jadi kalau dari pihak tergugat juga ini buktinya lemah, sangat lemah sekali. Jadi kalau bicara kepemilikan itu perlu dikesampingkan. Demikian terasa. Terima kasih. Kalimantan Barat, Tim Media Kalbar mengabarkan.